Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, rutinitas kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kemudian sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini, dan semoga kelak nanti di akhirat yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Allahumma amin. Kemudian teman-teman yang sangat saya banggakan, pertama-tama saya mau mengucapkan permohonan maaf saya yang mungkin tidak bisa hadir ya hari ini karena memang ada kegiatan di fakultas begitu yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Artinya memang ya mohon maaf mungkin teman-teman menjadi korban begitu. Tetapi begini, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pengganti ketidakhadiran saya secara live begitu. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan atau tidak menyurutkan teman-teman. Harapan saya ya teman-teman tetap semangat dan tetap berdiskusi seperti biasanya sesuai dengan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan berdiskusi semangat diskusi seperti biasa minggu-minggu yang lalu begitu. Begitu ya. Intinya saya mohon maaf karena memang saat ini tidak bisa hadir secara live, tapi saya berharap dengan diskusinya teman-teman, pemakalah hari ini bisa menambah semangat teman-teman dan menambah ilmu teman-teman semuanya. Begitu juga dengan materi yang akan saya sampaikan ini dapat menambah wawasan bagi saya sendiri dan juga teman-teman khususnya begitu. Oke, langsung saja teman-teman, hari ini saya akan membicarakan mengenai ini. Ada sebenarnya konsepnya banyak ini. Jadi teorinya itu banyak, ada sejarah pemikiran ekonomi Islam, terus kemudian konsep daripada ekonomi Islam itu seperti apa, sampai kaidah kepemilikan, sampai distribusi barang gitu. Ini memang banyak ini, harusnya memang harus memang tatap ketemu gitu. Jadi karena memang suatu kendala ya mengharuskan kita memang seperti ini. Tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa poin-poin yang nanti teman-teman bisa mengkonsumsi materi ini di learning, karena ini memang sudah saya upload di learning. Jadi nanti silahkan sambil mendengarkan video ini atau penjelasan dari video ini, terus kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat daripada materi yang sudah saya upload di learning. Oke, kaitannya pertama, ini kaitannya dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, bagaimana sih kemudian menjadi sesuatu hal yang memang sangat urgent begitu loh kaitannya. Maka kita lihat tujuan dari materi ini ya sebenarnya menyajikan garis besar perekonomian pada masa Rasulullah itu seperti apa. Jadi keadaannya itu bagaimana pada masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini menjadi penting itu. Sejarah awal daripada pemikiran ekonomi Islam itu dimulai dari mana ya? Yang jelas ya karena sumbernya memang ajaran agama Islam itu dari Rasulullah, ya sebenarnya ya sudah menjadi suatu hal yang memang tidak diperdebatkan gitu. Bahwasanya memang pencetus atau sejarah pemikiran ekonominya berawal dari Rasulullah. Oke, kemudian ini kaitannya dengan tujuan ya. Ada dua tujuan ini, menyajikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam sebagai bukti kekayaan khasanah intelektual dunia Islam dalam bidang ekonomi. Sejarah ekonomi Islam itu seperti apa? Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Nah, ini menjadi catatan penting ya bagi kita ya sebenarnya harusnya. Jadi sebenarnya kemunculan ekonomi Islam itu bukan sebagai sebuah reaksi, respon terhadap konsep fenomena ekonomi konvensional, tidak. Tapi memang awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini. Karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam, bagian sistem hidup. Islam diyakini sebagai jalan atau konsep hidup. Jadi Al-Quran itu bisa diartikan sebagai way of life gitu.
jalan untuk makanya gini, Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman. Kenapa? Karena memang itu sebagai pedoman hidup, jalan hidup orang begitu, umat begitu. Nah, ini yang menjadi catatan harus kita garis bawahi ya. Sebenarnya ini bukan sebagai sikap reaksioner atau sikap respon daripada fenomena konsep konvensional, ekonomi konvensional. Enggak, bukan seperti itu. Nah, kemudian pada perekonomian di masa Rasulullah ini diawali dari mulai Nabi itu mendapatkan wahyu pada umur 40 tahun. Kemudian pada periode Makkah, kemudian ada konsep hijrah ke Madinah. Nah, ini berkembang gitu. Jadi kegiatan-kegiatan tidak hanya sosial politik, tidak hanya kehidupan semata, tetapi dalam tatanan ekonomi itu sebenarnya juga masuk dalam konsep ekonomi ini. Nah, kemudian muncullah yang disebut dengan seperti dalam Islam itu ada istilah seperti zakat, infak, sedekah, ghanimah, rikas gitu. Ada wakaf, ada jizyah, ada usur, ada ada usur jizyah, terus kemudian kharaj begitu. Jadi sampai pajak, istilah pajak ini sebagai bagian daripada aturan yang diatur dalam agama Islam. Jadi memang porsi lengkap betul Al-Qur'an itu. Islam itu betul-betul swahili kulli zaman wal makan, terus rahmatan lil alamin itu memang betul-betul, karena memang menyajikan beberapa banyak hal, mulai dari kehidupan kita, mulai dari kita tidur sampai bangun lagi, terus kemudian cara kita bekerja, semuanya tatanan-tatanan itu ada dalam sistem ekonomi Islam. Tatanan-tatanan itu ada dalam sistem Islam itu sendiri, agama Islam itu sendiri. Nah, mungkin kaitannya dengan perekonomian di masa Rasulullah itu kita akan flashback ya. Sebenarnya bagaimana sih kok Rasulullah itu piawai gitu dalam mengatur negara itu, yang pada waktu itu ya pusat pemerintahan negara itu ya di Madinah begitu. Kok bisa sangat peradaban itu bisa maju sebesar itu ya, hingga terus kemudian kita lihat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu. Jadi kalau kita lihat itu flashback lagi ya, ketika zaman Abu Bakar itu memerangi kaum Riddah, lebih fokus kepada orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat itu. Ternyata Nabi itu juga manusia biasa. Akhirnya banyak yang goyah imannya. Terus kemudian kepemimpinan Sayyidina Sayyidina Umar itu mulai berkembang sampai kepemimpinan selama 10 tahun itu lebih banyak ekspansi itu. Jadi sampai seperti di Baghdad, Irak itu kan masa pemerintahan Sayyidina Umar itu. Kemudian bangsa Romawi itu hancur, bisa dikalahkan. Mesir bisa ditaklukkan itu. Artinya ini menjadi kebanggaan kita sebenarnya. Jadi di masa itu tuh peradaban Islam itu sangat sungguh luar biasa. Jadi inilah kecerdasan Rasulullah itu dalam membawa agama ini. Jadi betul-betul memang sebagai liutami makarimal akhlak itu betul-betul menjadi contoh. Bahkan para sahabat sendiri yang begitu ganasnya, Umar sebelum masuk Islam itu membunuh anaknya juga, bisa takluk dan sangat ta'zim, sangat tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang betul-betul Rasulullah itu dijadikan sebagai utusan yang memang penyempurna dari segala sesuatu. Jadi mulai dari penyempurna agama sebelumnya, penyempurna dari utusan sebelumnya, sampai dari contoh perilaku beliau itu ya menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Nah, terus kemudian kadang itu ada pertanyaan, apakah memang Quran itu murni dari Allah, wong yang membawa itu Nabi Muhammad? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya ya bisa dijawab dengan konsep Nabi Muhammad sendiri itu, beliau itu ya ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu. Artinya kan menjadi bukti bahwasanya
gimana orang tidak bisa membaca, tidak menulis kok mau membuat syair gitu kan. Tapi inilah letak kecerdasan Rasulullah dalam memahami isi Al-Quran itu, karena memang diajari ketika wahyu itu turun itu ya melalui perantara Jibril gitu, tidak serta-merta. Jadi kalau ada apa-apa itu ya bisa langsung ditanyakan begitu sebagai utusan. Nah ini apa namanya, saya kira sangat unik sekali ini mengenai konsep daripada apa namanya, awal mula itu seperti apa perekonomian itu. Nah, maka sumber-sumber pendapatan pada masa Rasulullah itu seperti zakat, usur, jizyah gitu, khoroj gitu kan, ada yang mengenai seperti itu, ghanimah, fa'i, uang tebusan, pinjaman dari kamu. Ini apa namanya, betul-betul dikelola gitu loh untuk umat, bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu melarang, haram hukumnya untuk memberikan zakat kepada keluarganya. Jadi nggak boleh gitu. Artinya ini menjadi betul-betul menjadi contoh dalam konsep perekonomian dan juga tatanan sosial begitu. Ini salah satunya pendapatan. Nah, kemudian pengeluaran negara ada biaya pertahanan seperti persenjataan unta, kuda, apa namanya, kalau dulu itu lebih banyak ke ini ya, ke kegiatan seperti perang menggunakan unta, tapi kuda itu memang sangat sedikit sekali. Tapi apa namanya ya, ini sudah menjadi wacana Rasulullah. Konsepnya itu begini loh, secara primer mana yang dibutuhkan, secara sekunder itu seperti apa gitu. Ada bentuk seperti apa yang dilakukan. Nah, ini sangat brilian sekali kalau kita lihat begitu. Nah, kemudian setelah masa Rasulullah itu ada perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Abu Bakar yang hanya apa namanya, kita lihat itu ya sebenarnya sangat apa namanya, sangat sebentar sekali gitu loh. Ini keliru, ini bukan 537 ini. 634 keliru ini. Hanya 2 tahun, karena memang beliau itu hanya 2 tahun. Nah, melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian zakat yang banyak tidak membayarkan karena meninggalkan Islam. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi lebih terfokuskan ketika masa Abu Bakar itu, lebih terfokuskan kepada apa namanya, bukan penyerangan ya, perang dengan kaum riddah, kaum murtad gitu loh. Lebih banyak difokuskan kayak gitu. Nah, tapi ada rumusan seperti Baitul Mal gitu loh. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian itu disempurnakan oleh masanya Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Nah, ini yang menjadi apa namanya, yang menjadi peran penting dalam konteks kalau kita lihat ternyata memang apa namanya, banyak konsep-konsep yang dilakukan oleh para sahabat gitu. Nah, ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab, maka sektor pertanian memberi hadiah bagi yang mengelola tanah tandus, dan bila gagal selama 3 tahun maka kehilangan kepemilikan tanah. Nah, ini yang terus kemudian ada konsep yang disebut dengan Ihyaul Mawat begitu. Ini menjadi apa namanya, acuan bahwasanya memang apa namanya, reward terus kemudian supaya semangat dalam bekerja itu ada perhatian khusus juga dari pemerintah gitu. Seperti hukum-hukum perdagangan itu mulai digalakkan. Baitul Mal itu juga sudah mulai dikembangkan begitu. Nah, ini mungkin ya nanti teman-teman bisa membaca, karena memang ini sangat banyak sekali, harus dibaca beberapa. Nah, ini ada periode awal, nanti teman-teman bisa lihat kenapa ada seperti Imam Ghazali, Ibnu Khaldun seperti itu. Nah, kemudian yang B, untuk ilmu ekonomi dalam pandangan Islam itu sebenarnya seperti apa gitu. Apa itu ilmu ekonomi? Menurut Profesor Samuelson, ilmu ekonomi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang cara-cara manusia dan masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber-sumber produktif yang langkah untuk memproduksi sebagai barang mengkonsumsi, baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Jadi memang apa namanya, mau menggunakan uang atau tanpa uang, tapi sifatnya sebenarnya menjadi sumber produktif
yang apa namanya, langkahnya untuk memproduksi gitu. Nah itu juga apa namanya, definisi daripada ilmu ekonomi. Jika demikian, maka permasalahan yang dibahas dalam ilmu ekonomi itu adalah permasalahan dalam ekonomi. Satu, problem of choice atau masalah pemilihan. Kemudian fakta akan kelangkaan sumber produktif. Penggunaan uang sebagai sarana transaksi, produksi dan distribusi barang itu seperti apa. Jadi kalau bicara mengenai produksi dan distribusi itu kita akan melihat what, how, why gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai apa namanya, distribusinya itu seperti kemarin kita bahas atau belum ya, distribusi, konsep distribusi itu. Oh, itu di hadis kayaknya. Jadi ada sebenarnya distribusi yang tepat itu seperti apa gitu loh. Karena memang ada wacana seperti zakat, infak, sedekah begitu. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Bagian daripada konsep ekonomi. Kemudian teman-teman selanjutnya kalau begitu pertanyaannya adalah apa ekonomi Islam itu? Tiga mazhab kontemporer pemikiran ekonomi Islam berbicara mengenai menurut Bakir dia mengatakan dipelopori oleh Bakir Sadar itu melalui karyanya Iqtisoduna. Terus kemudian mazhab mainstream itu seperti Umar Chapra, Abdul Manan, terus kemudian Siddiq, sama mazhab alternatif itu dipelopori oleh beberapa kampus Universitas Al-Azhar Kairo gitu. Jadi ini yang apa namanya, mulai berkembang gitu, mulai berkembang dari pandangan ilmu ekonomi dalam konsep pemikiran orang-orang itu bagaimana. Nah, menurut Bakir Sadar ini antara ilmu ekonomi dan Islam itu tidak bisa sejalan sebenarnya. Jadi antara ilmu ekonomi dan Islam tidak bisa sejalan. Menolak paradigma sumber daya alam terbatas, kebutuhan manusia tak terbatas. Jadi karena kebutuhan manusia tak terbatas, tapi paradigma sumber daya alam terbatas itu ditolak. Permasalahan ekonomi muncul karena ketidakadilan dalam distribusi. Itu kan konsepnya itu. Jadi kalau bicara mengenai distribusi itu kadang memang perdebatan panjang betul-betul. Sosialis konversi term ekonomi Islam dengan term iktisad. Ya, iktisad itu ya kaitannya dengan konsep ekonomi sebenarnya. Menolak seluruh gagasan teori ekonomi konvensional yang selanjutnya diganti dengan teori ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, ini pokok pemikiran daripada Bakir Sadar itu kan seperti itu. Jadi dikatakan bahwasanya sebenarnya bukan masalah permasalahan ekonomi itu muncul karena ketidakadilan gitu, karena sebenarnya memang ketidakadilan itu muncul karena distribusi gitu. Itu yang menjadi poin-poin utama Bakir Sadar itu seperti itu. Nah, yang mazhab mainstream seperti Umar Chapra, Abdul Manan tadi, sumber daya alam itu terbatas, kebutuhan manusia tak terbatas. Jadi karena ya manusia itu kadang sudah dikasih ini mintanya A. Jadi memang agak mainstream memang gitu. Kemudian penyelesaian masalah ekonomi dengan panduan Al-Quran dan hadis, mengkombinasikan teori ekonomi konvensional dengan Islam. Jadi ini yang lebih umum sebenarnya. Jadi konsepnya ekonomi konvensional itu ya rasionalitasnya itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi kalau memang bekerja ya sudah sewajarnya, sudah sepatutnya dia mendapatkan sesuatu yang dikerjakan gitu. Tapi kalau dalam konsep ekonomi Islam itu sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi memang dalam konteks distribusi pun juga harus jelas gitu loh. Jadi selain mendapatkan, dia juga ada kehidupan dunia dan akhirat begitu. Nah, ini yang biasanya dalam konsep mazhab mainstream. Nah, yang mazhab alternatif kritis itu lahir dari pergulatan antara dua mazhab sebelumnya, yaitu yang tadi mainstream sama Bakir Sadar tadi. Gagasan ekonomi Islam yang baru dari mazhab Bakir dipandang sudah ada di sistem konvensional. Pandangan mazhab mainstream disebut sebagai ciplaan ilmu ekonomi neoklasik yang menghilangkan variabel riba diganti dengan variabel zakat dan niat. Jadi ya apa ya? Ya sah-sah saja gitu ketika berpikir seperti ini. Ya, monggo-monggo saja karena memang ini konsep pemikiran dalam pandangan Islam modern itu seperti apa gitu.
Kemudian analitis kritis bukan hanya pada sistem konvensional. Ekonomi Islam juga harus dianalisa sebab ekonomi Islam adalah hasil ijtihadi. Nah, ini yang menjadi kunci utamanya itu. Menurut alternatif madhab alternatif kritis itu ya gitu. Jadi apa iya dikatakan bahwasanya Islam itu bebas dari riba? Kenyataannya ada konsep bagi hasil yang melebihi daripada bunga begitu. Nah, ini yang betul-betul memang menjadi kita kembangkan betul-betul dalam konteks pemikiran kita gitu. Nah, itu dari mazhab pemikiran ekonomi Islam di atas, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan maqasidus syariah. Nah, kalau berbicara mengenai konsep pemikiran ekonomi Islam, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pakar di atas itu menunjukkan bahwasannya ini memang menjadi poin utamanya adalah konsep pendistribusian dan alokasi gitu loh, sesuai dengan tujuan daripada syara itu sendiri. Jadi alasannya kenapa sih dalam Al-Quran itu yang notabene sebagai kalamullah itu menyebutkan zakat itu wajib dan harus mencapai nisab dan haul begitu. Nah, alasannya kenapa gitu loh? Apakah orang yang memang belum mencapai nisab dan haul itu tidak boleh untuk boleh, tapi konsepnya bukan zakat gitu. Nah, tujuannya apa zakat? Yaitu tadi dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain itu menyebutkan kailayakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya uang yang beredar itu tidak hanya mandek, hanya berputar saja di orang-orang kaya saja. Tetapi orang-orang miskin, fakir miskin yang terutama dalam Al-Qur'an disebutkan itu 8 asnaf itu juga mendapatkan kesejahteraan itu gitu loh. Jadi sifatnya itu ya sebenarnya bicara mengenai konsepnya ekonomi sosialis ya. Jadi intinya adalah ya kesejahteraan individu itu ya kesejahteraan kelompok begitu. Jadi memang ini sudah dibahas gitu. Mulai dari kapitalisme, sosialisme, campuran, bahkan sampai yang digagas oleh Muhammad Hatta mengenai ekonomi Pancasila itu, Islam itu sebenarnya sudah membahas mengenai hal itu. Itu ya. Untuk yang ini mungkin teman-teman juga bisa membaca sendiri. Nah, saya akan menyampaikan mengenai konsep kepemilikan. Nah, ini distribusi harta kekayaan. Sebab-sebab kepemilikan. Kita lihat sebab-sebab kepemilikan itu ada karena bekerja, waris, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta negara pada rakyat, harta yang diperoleh tanpa kompensasi atau harta temuan. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep daripada kepemilikan ini, sebenarnya kita banyak yang kita temukan. Karena memang harta itu, kepemilikan itu diakibatkan karena memang dia bekerja, karena memang waris, hibah, seperti itu sudah menjadi kepemilikan. Nah, kemudian prinsip distribusi harta kekayaan itu seperti apa? Prinsip distribusi kekayaan, larangan penimbunan harta, keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Jadi kalau berbicara mengenai larangan penimbunan seperti ini, timbunan itu kalau dalam Islam itu disebut dengan ihtikar. Nah, kenapa kok ihtikar itu tidak diperbolehkan? Kenapa penimbunan harta itu tidak diperbolehkan? Tujuannya adalah kalau hanya ditimbun harta itu, maka akan menjadi langka. Langka itu terus kemudian membuat barang itu mungkin akan naik. Gitu. Kelangkaan itu. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang memang memonopoli daripada harga itu. Jadi caranya itu barang itu ditimbun, kalau ditimbun kan langka barang itu. Nah, ketika langka itu terus kemudian dikeluarkan dengan harga yang melambung tinggi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Artinya apa? Ya bagi orang-orang yang memang membutuhkan, akhirnya ya menjadi menjadi teraniaya seperti itu. Karena memang tidak mampu untuk membeli itu. Nah, contohnya seperti orang menimbun beras, makanan pokok misal seperti itu. Ya bagi orang-orang yang tidak mampu, akhirnya ya mau nggak mau dengan kelangkaan harga itu ya bagaimana dia mau membeli itu. Jadi akhirnya ya ada unsur dolim dan mendolimi tadi, ada unsur dolim dan terdolimi tadi. Maka dalam hal ini keseimbangan ekonomi dalam masyarakat itu harus diperketat. Jadi harus jelas. Nggak boleh ada namanya penimbunan daripada harga.
Kemudian yang selanjutnya konsep kepemilikan dalam Islam. Nah, tadi yang saya katakan kalau berbicara mengenai konsep kepemilikan itu sebenarnya ada jenis kepemilikan, terus kemudian pengertian dari kepemilikan, karakteristiknya, hak miliknya seperti apa. Namun kita lihat hakikatnya itu sebenarnya kepemilikan itu ya milik Tuhan gitu. Hubungan antara kalau bicara mengenai kepemilikan ya, berarti hubungan antara manusia dengan harta yang ditentukan oleh syarak dalam bentuk perlakuan secara khusus terhadap harta tersebut yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum sampai ada larangan untuk menggunakannya. Ini dalam konsep Islam ya, kepemilikan dalam Islam itu begitu. Jadi selama itu ada apa namanya ketentuan syarak ya, maka diperbolehkan, nggak apa-apa gitu loh. Kamu bekerja ya sudah semestinya kamu mendapatkan. Tapi kalau pekerjaan kamu itu pekerjaan misal jual beli ganja gitu kan, jual beli barang yang najasi, ya akan menjadi sesuatu hal yang memang dilarang gitu, maka fasad apa namanya jual beli itu menjadi rusak gitu, karena memang tidak ditentukan oleh syarak itu ya. Jadi memang pengertiannya secara umum begitu. Nah, terus kemudian untuk keadaan pembagian harta dalam memiliki ataupun tidaknya, maka keadaan pembagian harta itu terbagi menjadi harta yang tidak dapat dimiliki dan dimiliki orang-orang lain. Kemudian harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah. Harta yang bisa dimiliki dan dihak miliki kepada orang lain. Jadi misal harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak miliki oleh orang lain itu ya sesuatu hal yang memang itu menjadi ketentuannya. Jadi kalau berbicara mengenai apa namanya harta yang tidak dimiliki dan dihak miliki orang lain, setiap harta milik umum seperti jalanan, jembatan, sungai itu sebenarnya kalau berbicara mengenai harta kita bisa untuk memakai itu, tapi untuk kepemilikan nggak bisa. Nggak bisa tahu-tahu Anda itu datang, Pak, saya mau jual jalan trotoar itu di depan itu ya, atau di depan kampus itu saya jual per meter 1 juta, Pak. Silakan. Nggak bisa seperti itu. Secara kepemilikan nggak boleh gitu. Ya, meskipun kita sama-sama boleh untuk apa namanya mengkonsumsi fasilitas itu gitu. Nah, itu contohnya seperti harta yang tidak dapat dimiliki dan apa namanya dan dihak miliki oleh orang lain itu nggak boleh. Nah, harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syarat itu seperti apa? Ya wakaf, terus kemudian waris dan seperti itu. Maka harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali sorry ya, kok saya bilang waris. Wakaf maksudnya. Maka harta wakaf itu tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti mudah rusak ataupun biaya. Nah, ini juga perdebatan mengenai konsep apa namanya wakaf itu. Kadang ada orang yang menyampaikan begini, saya wakafkan uang saya ini untuk pembangunan masjid sampai selesai misalnya seperti itu. Nah, ternyata apa namanya mungkin ada yang rusak, roboh. Kalau berbicara mengenai kemanfaatan, maka sebenarnya apa namanya ada konsep tertentu gitu loh. Jadi misal kalau sudah roboh ya masa kita pakai sih, nanti kan bisa jadi nanti kalau umpamanya ada beberapa genteng yang rusak atau ini malah ketika ada jamaah di bawah akan terjatuh. Nah, artinya madarat-madarat itu menjadi pertimbangan sampai sekarang itu menjadi perdebatan apakah barang wakaf itu bisa dialihfungsikan gitu loh. Misal yang tadinya dari masjid kemudian menjadi madrasah misal seperti itu. Nah, ini yang menjadi perdebatan banyak apa namanya ulama-ulama yang menyebut boleh atau tidak dengan alasan-alasan sendiri-sendiri gitu, dengan alasan-alasan yang kuat, sama-sama kuat. Nah, itu tergantung kita yang mau mengambil madhab yang mana gitu, pandangan yang mana itu tergantung kepada kita. Kemudian harta yang bisa dimiliki dan dihak miliki kepada lainnya selain dari dua jenis harta tadi dengan kategori tersebut di atas. Jadi ya monggo mau menggunakan seperti jual beli ya menjadi hak milik. Gitu ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Nanti untuk seperti apa namanya konsep daripada distribusi kekayaan teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Jadi latar belakangnya apa, terus kemudian distribusi kekayaannya itu bagaimana yang tepat. Nah, karena memang ini kalau kita lihat mekanisme seperti apa namanya penggunaan baitul mal atau bank syariah ini menjadi digalakkan gitu, cara mendistribusikan yang baik. Jadi caranya itu supaya ada profit pun juga
dengan ma'ruf harus dijalankan itu gitu. Cara investasi pun juga harus melalui beberapa konsep dan teori begitu. Jadi kalau kita bicara mengenai distribusi kekayaan sebenarnya ya akan berbicara mengenai zakat, hibah, wakaf, waris. Jadi makanya kalau ya betul gitu ketika Al-Qur'an itu menyebutkan barang siapa yang sudah mencapai nisab dan haul, maka ya kewajiban zakat itu harus dikeluarkan. Nah, pendistribusiannya melalui apa? Melalui beberapa teori yang sudah disebutkan gitu, mungkin dari amil terus kemudian dibagikan 8 asnaf ini. Nah, supaya apa? Supaya merata sebenarnya kita. Nah, bagaimana kalau umpamanya harta kita tuh belum mencapai nisab dan haul? Ya kan masih bisa menggunakan hibah, menggunakan wakaf, menggunakan waris begitu. Ini banyak apa namanya pandangan begitu. Mungkin itu saja ya teman-teman. Untuk yang lain nanti teman-teman bisa membaca sendiri, sudah banyak ini saya tuliskan juga di apa namanya keterangan presentasi ini. Terus kemudian untuk materinya teman-teman juga bisa mengkonsumsi di e-learning karena sudah saya upload begitu. Itu saja mungkin teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya secara live di diskusi teman-teman pada pertemuan hari ini. Semoga ini tidak menyurutkan teman-teman, harapan saya ya, tidak menyurutkan teman-teman untuk selalu belajar, semangat belajar meskipun memang tidak ada saya gitu. Jadi jangan hanya karena saya terus kemudian teman-teman apa namanya semangat bertanya semua, tidak, tapi kita sama-sama mencari ilmu bareng-bareng. Saya juga mungkin ada kurangnya, saya bisa belajar dari teman-teman, begitu juga sebaliknya teman-teman juga ada apa namanya sharing ilmu dari saya begitu. Nah, semoga apa yang kita diskusikan, teman-teman diskusikan dengan pemateri atau pemakalah hari ini dapat bermanfaat, dan juga materi yang saya sampaikan ini juga bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Terima kasih banyak. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.